Ya, selamat apa nih? Selamat sore dan selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Dan kali ini gue mau kasih kalian review walaupun telat banget ya. Ya dikarenakan pola tidur gue tuh capek bener-bener deh. Pola tidur gue tuh beberapa hari terakhir, bahkan seminggu terakhir tuh agak acak banget. Jadi eh pengen banget sih bikin video review secepat-cepatnya, tapi ya mengenal bukan mengenal ya, mengingat bahwa aktivitas gue cukup menyita tenaga, jadi ya baru sekarang gue bikin reviewnya. Tapi ya jelas gue tetap akan bikin review ini, ditambah nanti mungkin pas sore atau malamnya gue akan kasih preview untuk match day keduanya. Sorry, karena beberapa liga besar lain kayak Serie A sama La Liga itu udah mulai, jadi perlu adanya ya preview-preview kecil lah dari gua gitu. Oke, langsung aja kita bahas untuk hasil weekday pertama game week kemarin. Ya sebenarnya kalau gue bilang nggak gitu banyak kejutan ya, apalagi di IPL gitu. Cuman yang mengejutkan buat gue sih ya satu doang, yaitu Fulham dengan Liverpool. Itu doang sih yang buat gue agak disayangkan sih sebenarnya. Karena gini, Liverpool ini di babak pertama kalau gue lihat cenderung terlalu santai gitu. Kalau gue lihat terlalu gimana ya, kalau gue bilang tuh karena terlalu santai akhirnya mereka kecolongan di babak pertama ya, which means agak wajar sih. Lebih-lebih golnya Mitrovic itu sebenarnya itu gak boleh kejadian, karena gue lihat juga TA tuh sebenarnya bisa paksain diri aja gitu. Cuman ya gue nggak ngerti lah, mungkin TA takut, kayak juga takut kelihatannya, jadi ya udah satu gol buat Fulham. Terus juga kalau nggak salah, bahkan mereka kecolongan dua gol di babak pertama juga kalau nggak salah. Bentar gue coba sambil lihat sofascore dulu. Ini jadi kayak apps untuk apa ya, ngelihat nggak hanya untuk sebenarnya, nggak untuk review bola aja sih, tapi juga per match itu bisa kelihatan gitu eh, detail datanya gitu. Tapi tetap ya gue bisa bilang kalian jangan terlalu andalkan data gitu, karena ya mau paling bener tuh ya lu nonton gitu. Iya, bahkan oh enggak, bahkan sebenarnya Liverpool pun juga sebenarnya punya banyak peluang, tapi karena terlalu santai ya akhirnya mereka nggak bisa memanfaatkan situasi gitu. Nah, masuk di babak kedua, pas Darwin Nunes masuk ngegantiin Firmino, baru deh kelihatan Liverpool yang harusnya apa ya, harusnya Klopp tampilkan gitu. Baru deh satu sama ya, walaupun juga sebenarnya nggak lama kemudian kecolongan lagi mereka sama Mitrovic. Dan ya untung aja ada salah juga di satu sisi yang cukup membantu lah Liverpool menyelamatkan apa ya, ibaratnya game week pertamanya mereka gitu ya, which means lebih baik lah Liverpool di babak kedua. Tapi ya gue sangat menyayangkan sih Liverpool yang mainnya kayak gini, karena harusnya Liverpool tuh bisa jauh lebih baik, bahkan bisa memenangkan pertandingan ini gitu. Tapi ya karena di babak pertamanya mereka terlalu santai, ya udah akhirnya hanya memaksimalkan keadaan aja yang paling apa, yang benar-benar paling realistis lah gitu. Ya udah Liverpool yang mau gak mau harus menerima gitu. Nah terus kayak Crystal Palace sama Arsenal ya, ya kalau buat gua mah ya Arsenal memang wajib menang lah, lawannya Crystal Palace juga ya. Kalau nggak menang mah kebangetan sih. Terus kayak Bournemouth yang menang 2-0 sama Aston Villa, nah ini ya gua nggak gitu mau bahas juga sih. Kayak juga Leeds sama Wolves, ataupun Newcastle sama Nottingham Forest gitu. Nah yang gua cukup
kaget sih Spurs yang bisa menang 4-1 sama Southampton. Ya ini mungkin ya karena kalau di game week pertama kan mereka semua tim itu kan kayak kan kadang ada yang udah siap, kadang ada yang belum terlalu siap juga menghadapi game week pertama juga gitu, kayak kasusnya Southampton ini. Ya balik lagi kayak yang gue bilang, mereka ini Spurs ini lebih ngandelin counter attack, dan ya Southampton salah satu target terempuk lah gue kalau gue bilang, karena ya mainnya cuma nyerang doang gitu ya, mau defense mereka jelek yang penting nyerang gitu. Ya udah hasilnya kayak gini 4-1 gitu. Gue sih nggak gitu nonton full ya, cuman emang kualitas udah kalah jauh juga Southampton, jadi ya udah Spurs layak dapat 3 poin. Everton lawan Chelsea yang sangat membosankan kalau gue bilang. Untung gue nggak gitu nonton karena ini golnya pun juga penalti gitu. Gue nggak ngerti gitu. Dengan kualitas yang udah ada, harusnya Chelsea bisa menang dengan cara yang meyakinkan gitu. Tapi ya balik lagi nih, gue rasa sih Tuchel masangnya tetap 3-4-3 lagi, dimana ya ini gue udah bilang berkali-kali 3-4-3 nya ini tuh udah nggak bisa dipakai lagi gitu. Dan ya Tuchel tetap keras kepala, ya udahlah tinggal tunggu dipecat aja, nggak tahu kapan, tapi cepat atau lambat di musim ini sih kalau nggak berubah juga out sih, yakin gue. Nah terus kayak Leicester Brentford gua gak gitu bahas juga. West Ham sama City, ya wajar City bisa unggul atas West Ham, ditambah halannya juga emang perform banget sih, bener. Di minggu pertama aja udah bisa sebagus itu mainnya, dan ya gue rasa akan jadi modal buat pertandingan berikutnya bagi si Haaland sendiri gitu. Cuman yang gue paling apa ya, sebenarnya gue gak bisa bilang paling mengejutkan, cuman agak wajar sih sekarang kalau gue ngelihat inkonsistensi MU ya atas Brighton gitu. Gue jujur gue sih ngelihat sebenarnya MU ini bisa bermain jauh lebih bagus buat gue, terutama kelihatan di babak kedua mereka jauh lebih baik lah ketimbang babak pertama gitu. Ya buat gue babak pertama tuh aduh, McTominay sama Fred itu kayak gak ada komunikasi sama sekali gitu. Ditambah juga ya yang dari segi apa ya, membangun serangan juga ya nggak kelihatan juga. Ya udah akhirnya ya MU harus terima resiko untuk apa ya, untuk kalah lah ibaratnya, untuk diungguli Brighton gitu. Padahal sebenarnya Brighton juga ya sebenarnya biasa-biasa aja gitu, cuman ya MU-nya ini sih memang nggak konsisten juga di minggu pertama ini ya. Ya masih minggu pertama sih ya, masih belum kelihatan gitu. Padahal ya MU bisa main lebih bagus, dan ya kelihatan di babak kedua mereka jauh lebih rapi mainnya. Cuman ya nggak ngerti lah, mungkin dari segi membangun serangan harus jadi poin yang perlu dibenahi lagi sama si ETH sih. Ya gue nggak tahu kedepannya kayak gimana, karena minggu ini kalau nggak salah mereka lawan Brighton, dan harusnya Ten Hag udah apa ya, memperbaiki lah apa yang harusnya dibenahin sama apa di dalam squad MU itu sendiri gitu. Nah itu sih yang gue bisa bahas dari IPL. Nah gue lanjut ke Bundesliga. Kalau Bundesliga nih jujur aja gue nggak gitu bisa banyak ngebahas sih ya, soalnya ampun deh, gue ngeliat di Bundesliga kemarin tuh aduh malah cenderung agak bosen gue sebenarnya. Kayak contoh kayak yang harusnya seru kayak Leverkusen lawan Dortmund, menangnya cuma tipis satu nol gitu. Dan ya beberapa pertandingan lain yang ya buat gue juga apa ya, kalau gue bilang nggak gitu
nggak gitu menarik lah, paling cuman derby derby Berlin kemarin gitu ya. Gue sih gak heran kalau Union Berlin menang sih, jujur aja ini gak banget Hertha Berlin ini sebenarnya. Dan gue berharap banget Hertha kalau bisa out lah musim ini dari Bundesliga, karena dari segi permainan aduh enggak banget, bener-bener aduh masih mempertahankan kultur main yang sama itu, bingung gue gitu. Dan ya lihat aja ntar Hertha Berlin apakah mau berbenah apa enggak. Kalau masih tetap mengandalkan playoff yang sama ya udah 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 lempar aja ke laut gitu. Pusing bener lihat tim yang cuman bisa ngandelin apa ya, ngandelin pertandingan penyelamat gitu. Jadi males banget sih. Nah mungkin itu aja sih review yang bisa gue sampaikan. Ya nggak gitu banyak karena ya belum banyak juga yang mulai, terutama liga-liga gede lain kayak Liga Italia sama Liga Spanyol. Oke, mungkin itu aja dari gua. Terima kasih yang nonton, sampai ketemu lagi di Maki Board berikutnya. Ciao.